Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan pejabat Direktorat Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU oleh KPK. Pemirsa, KPK telah resmi menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Nggak anak, nggak orang tua, sama-sama merugikan negara. Lalu bagaimana kita sebagai warga negara dapat percaya kepada pejabat kita? Kasus Rafael Alun Trisambodo mencuat setelah munculnya laporan kekerasan yang melibatkan anaknya. Dan dari situ, publik mulai menyoroti harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar. Investigasi menemukan bahwa aset Rafael jauh melebihi profil jabatannya sebagai penjabat pajak. Hakim menetapkan vonis kepada Rafael Alun selama 14 tahun dan hakim menetapkan vonis kepada Mario Dandi selama 12 tahun. Saat penyelidikan Rafael Alun, istri beserta anaknya, KPK menemukan sejumlah uang tunai, properti mewah, dan transaksi-transaksi janggal. Lalu anaknya juga memamerkan mobil-mobil mewah, motor-motor mewah di media sosial. Lalu istrinya juga memamerkan tas-tas branded di media sosial. Kalau mau flexing, minimal uang sendiri, bos. Bukan pakai uang rakyat. Kasus korupsi Rafael Alun merugikan negara sebesar 111,2 miliar. Nilai-nilai anti korupsi apa aja yang dilanggar? Yaitu ada dua. Yang pertama ada gratifikasi, yang kedua ada pencucian uang atau money laundry. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi cara awal terjadinya korupsi, pemberian untuk mempengaruhi pejabat. Lalu yang kedua ada pencucian uang atau money laundry, yaitu tahap lanjutan korupsi yang memutihkan uang haram melalui transaksi aset. Kalau menurut saya, kasus ini memperlihatkan kalau korupsi tumbuh bukan dari satu orang yang tamak, tapi karena negara membiarkan pejabatnya hidup jauh di atas logika gaji, membiarkan celah jabatannya tanpa kontrol, dan membiarkan laporan harta jadi dokumen pajangan. Jika sistem tidak menindak kejanggalan dari sekarang, maka pencegahan korupsi tidak lebih dari sekedar slogan. Dan menurut saya, kasus seperti ini hanya menunggu giliran untuk terulang. Korupsi dapat dicegah dengan meningkatkan transparansi, menegakkan hukum secara tegas, membangun integritas pejabat, memanfaatkan teknologi untuk mengurangi celah kecurangan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kerjasama semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.